Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 berupa cerita animasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Citra Dewi Rahmawati Irawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat. Sekolahku, semangatku. Pada pagi yang cerah di SDN Cempaka Putih Barat 01, Pananda sudah siap untuk mengajar di kelas 5D. Mata pelajaran pertama pada pagi ini adalah IPAS, dan Pananda akan membahas materi tentang sistem organ pencernaan manusia. Pananda mengajar di kelas seperti hari-hari biasanya, menjelaskan dan menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas untuk memastikan apakah peserta didik sudah mengerti atau belum terhadap materi yang sudah diajarkan. Setelah Pananda selesai menjelaskan materi. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak tadi tentang sistem organ pencernaan manusia, sekarang Bapak minta kalian tuliskan kembali bagaimana cara terjadinya proses pencernaan di dalam tubuh kita. Silahkan semuanya tuliskan di buku catatan kalian ya. Seketika kelas menjadi gaduh dan penuh dengan pertanyaan dari peserta didik. Harus berupa tulisan, Pak. Kalau saya cerita langsung, boleh tidak, Pak? Pak, boleh tidak digambar? Pak, saya bingung menulisnya bagaimana. Kemudian Pananda menegaskan peserta didik. Tidak boleh, pokoknya semua harus sama ya. Semua dicatat di buku catatan kalian masing-masing sesuai dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nanti yang sudah selesai akan mendapat nilai dari Bapak. Lagi-lagi anak-anak banyak sekali yang mengeluh dan tidak semangat lagi belajar di kelas. Ya, Bapak kok gitu sih? Saya lupa lagi tadi Bapak jelasin apa. Saya kan tidak pandai menulis, Pak. Selesai mengajar, Pak Nanda bertemu dengan Ibu Citra. Halo Pak Nanda, baru selesai mengajar ya? Bagaimana mengajar hari ini? Kok saya lihat Pak Nanda mukanya bingung begitu? Iya Bu, saya baru selesai mengajar dan sedang bingung kok anak-anak hari ini terlihat tidak semangat ya belajarnya. Ditambah lagi banyak yang kebingungan dan menggerutu. Memangnya hari ini anak-anak belajar apa Pak? Saya beri tugas anak-anak menuliskan kembali sistem organ pencernaan manusia, tapi banyak yang protes. Katanya tidak pandai menulis lah, ingin pakai gambar lah, bahkan ada yang ingin bercerita langsung saja. Macam-macam sekali keinginan anak-anak, Bu. Oh, begitu ya Pak Nanda. Kenapa tidak dibebaskan saja, Pak? Biarkan anak-anak memilih cara mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa begitu, Bu. Guru kan pemimpin di kelas. Seluruh peserta didik harusnya menuruti saja apa yang saya perintahkan. Benar kan, Bu Citra? Itu tidak betul, Pak Nanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berhamba pada anak. Berhamba? Apa itu maksudnya, Bu Citra? Maksudnya begini, Pak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus menekankan pada minat dan kemampuan masing-masing anak. Anak harus diberi kebebasan cara belajar. Jadi, guru sudah seharusnya mengikuti kemauan anak. Oh, begitu ya Bu Citra. Tapi kalau begitu, apakah nanti peserta didik akan jadi seenaknya ya Bu? Nanti apabila diberikan kebebasan malah tidak terarah Bu. Tentu tidak, Pak. Anak justru akan mudah memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam belajar, melainkan guru harus bisa menuntun anak serta menjadi fasilitator yang melayani kebutuhan anak untuk memenuhi hal yang bisa membuat mereka berkembang secara optimal. Wah, Bu Citra hebat sekali. Jadi bertambah ilmu saya mengenai tugas kita sebagai guru. Saya harus banyak belajar lagi nih.
Ya begitulah Pak, kita sebagai guru juga harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman yang ada. Betul sekali Bu Citra. Kalau begitu, saya akan beritahu anak-anak kembali mengenai tugas barusan. Terima kasih ya Bu Citra sudah mengingatkan saya. Sama-sama Pak Nanda, semoga dengan begitu anak-anak jadi mempunyai sikap semangat belajar dan tanggung jawab terhadap tugasnya ya Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Saya mau kembali ke kelas sekarang. Silahkan Pak Nanda, semangat ya. Pak Nanda pun kembali ke kelas. Anak-anak, sebelumnya Pak Nanda mau meminta maaf ya mengenai tugas yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Sekarang, Bapak akan berikan kebebasan kalian untuk menjelaskan proses terjadinya sistem pencernaan manusia. Boleh dengan cara ditulis, digambar, diceritakan secara langsung, atau bisa juga dibuat video. Setelah Pak Nanda memperbaiki cara mengajarnya, akhirnya seluruh peserta didik bersemangat kembali untuk mengerjakan tugas yang diberikan Pak Nanda. Mereka mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang membuat gambar, ada yang membuat video PowerPoint, ada juga yang membuat peta konsep. Pak Nanda merasa senang sekali melihat anak-anak antusias dalam belajar. Dan juga anak-anak menjadi lebih mudah memahami materi yang sudah dipelajari. Sekarang Pak Nanda akan selalu ingat dan akan selalu mengaplikasikan peran guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Tamat. Dan berikut contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di sekolah. 1. Menuntun anak dalam proses belajar. 2. Mengikuti perkembangan zaman. 3. Belajar sesuai dengan kodrat anak. 4. Mengembangkan bakat dan potensi anak. Dan 5. Belajar sesuai sosiokultur di lingkungan anak. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Tentunya akan ada tantangan yang harus saya hadapi. Di antaranya adalah 1. Sulitnya meningkatkan minat siswa dalam mengikuti program sekolah yang sudah dipersiapkan. 2. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid. 3. Semangat guru yang sering kali naik turun saat menjalankan perannya di sekolah. Adapun solusinya, yaitu 1. Guru selalu berusaha kreatif dan berinovasi dalam membuat program sekolah, agar peserta didik antusias mengikuti. 2. Guru harus terus semangat belajar dengan mengikuti pelatihan atau workshop atau diklat yang dapat meningkatkan kompetensi diri. 3. Guru harus memperkuat komitmen dalam memberikan pendidikan yang terbaik demi perkembangan peserta didik. Salah satunya terus semangat mengikuti program guru penggerak ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.